Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi anura ya laitani qaddamtu li hayati. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini, mengimani, percaya terhadap Allah Ta'ala, terhadap apapun yang dikalakan di dalam Al-Quran, baik itu yang berhubungan dengan peristiwa yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Sebagian yang telah dijelaskan yang belum terjadi adalah penyesalan. Besok ketika semua angkat digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian masing-masing orang melihat amalnya masing-masing, termasuk kita Bapak Ibu, amal-amal yang baik dan amal-amal yang buruk, maka orang akan menyesal. Dia akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai alangkah celakanya aku, seandainya aku tahu seperti ini manfaatnya pahala, maka dulu ketika di dunia saya akan beramal dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Maka sebelum kita sampai di sana, mumpung kita masih di dunia, mari kita berusaha untuk beramal sebaik-baiknya. Kita sempurnakan dengan catatan yang telah diberikan kepada kita, dan kita berusaha mencari amal-amal yang utama, amal-amal yang fadilah, supaya apa? Kita mendapatkan balasan-balasan yang fadilah, ya. Termasuk Bapak Ibu yang saya sampaikan ketika khutbah Jumat, ya, masih ada orang yang belum paham tentang fadilahnya sosok bagi yang laki-laki. Makanya saya rasa mohon terutama yang bapak-bapak, entah itu ketika sholat atau Jumatan, monggo ditempati tempat-tempat yang utama, termasuk maaf saja dalam majelis ilmu, ya, tempat-tempat yang dekat dengan ustadz, adalah tempat-tempat yang fadilah, dan sebaliknya semakin contoh semakin tidak fadilah. Maka kalau kesel pada bapak terutama yang ada di luar monggo, kalau di dalam masih ada tempat
lebih fadilahnya untuk di dalam. Ya. Tapi yang mana nggak datang, ya sok-sok ada hawa nafsunya. Ben aku nafsu orang popo, orang fadilah ya orang popo. Itu nanti kita akan lihat besok. Mereka akan menyesal ketika sudah ditunjukkan fadilahnya orang-orang yang ada di depan. Ya. Bapak Ibu yang terkala, salah satu ujian atau fitnah yang diketahui adalah fitnah harta. Harta itu adalah fasilitas yang sebetulnya diberikan kepada hambanya untuk memperlancar, mempermudah, memaksimalkan tugas ibadahnya kepada Allah. Contohnya, ketika kita mau ibadah korban, nggak punya hewan korban, maka kita harus beli untuk hewan korban. Lah beli yang pakai uang, ya. Untuk bisa infak sedekah yang pakai uang. Untuk bisa haji umrah yang pakai uang. Ya, bahkan untuk sholat pun kita pakai uang untuk membeli rumput dan sebagainya. Ya. Lah kemudian harta itu ada yang banyak, ada yang sempit. Allah katakan, wallahu yabsutul kalimah banyak tiruan. Allah Ta'ala itu zat yang mampu untuk meluaskan rezeki bagi hambanya dan mampu untuk menyempitkan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, kemudian kita ada orang yang dari kecil itu miskin akhirnya jadi kaya, ya ada. Ya. Atau sebaliknya bapaknya orang-orang yang kaya. Kalau orang dulu namanya sabu galem, karena sawahnya banyak, namanya sabu galem. Kemudian jadi miskin, ya ada. Ya, yang dari kaya jadi miskin kan juga ada. Itulah namanya kehidupan. Lah kemudian di antara dua tadi semua menjadi ujian bagi kita manusia. Yang diberi harta yang banyak melimpah ruah itu adalah ujian kesuburan. Dan ketika diberi yang adalah ujian untuk kesabaran. Ya. Terus Bapak Ibu, orang-orang yang diberi harta yang cukup banyak sampai triliunan, ya. Itu ada sebagian orang yang menggunakan untuk amal-amal yang sia-sia. Contohnya apa? Ada seorang yang sangat kaya, kemudian dia itu punya 70 mobil, ya. Mobilnya dijejer 1, 2 sampai 70, ya. Kemudian dia menaik mobil, kemudian meloncati mobil tadi. Mau kepengen dicatat dalam Group of Record itu supaya dia bisa menjadi orang yang paling jauh melompati mobil. Itu satu, ya. Yang kedua, ada orang yang sangat kaya, sudah sering naik pesawat antar benua, bukan antar negara, antar benua. Kemudian dia kepengen melewati laut Atlantik pakai balon, ya, pakai balon, ya, padahal biayanya sangat-sangat besar, ya. Atau yang lainnya, ini sedang jadi orang satu kritikan di daerah Dubai, ya, mungkin Anda pernah melihat, ya. Orangnya sangat-sangat kaya, banyak yang kaya. Kemudian apa? Ngingu singo, ya, ngingu macan dan sebagainya. Yang ini sangat-sangat banyak. Itu adalah contoh-contoh orang-orang yang mentakdirkan berharta benda. Pada Bapak Ibu, harta benda itu sesuatu yang akan ditanyakan dari dua sisi. Ya, dari mana kau dapatkan, untuk apa kau gunakan. Sehingga ada 4 kelompok. Yang pertama, mendapatkan dari jalan yang baik, di tempat yang baik. Contohnya siapa? Contohnya adalah Uthman bin Affan, sahabat Nabi, orang yang kaya raya pada zamannya, didapatkan dari harta yang baik dan untuk yang baik. Ya. Yang kedua, didapatkan dari yang baik tapi untuk yang tidak baik, ya. Yang ketiga, didapatkan dari yang tidak baik untuk yang baik. Dan yang terakhir,
didapatkan dari yang tidak baik untuk yang tidak baiknya. Kalau bisa kita semuanya berusaha untuk menjadi kelompok yang pertama, ya, mendapatkan harta dari jalan yang baik. Kita gunakan dari jalan yang baik supaya kita besok bisa mempertanggungjawabkan dengan mudah di hadapan Allah. Kemudian mengingatkan kepada kita semuanya bahwa harta dan anak adalah perhiasan yang ada di dunia. Di dalam surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-40 katakan, al-malu wal banuna, harta benda dan anak adalah zinatul hayatid dunya, merupakan zina perhiasan kesenangan dalam kehidupan di dunia, ya. Hartanya banyak, punya berbagai macam warna kehidupan, bahkan pada tataran yang bahkan super mewah, ya, punya tempat beristirahat di beberapa tempat, ya, punya mobil dan sebagainya. Dan juga anak-anak yang dibanggakan, anak-anak yang berprestasi dan lain sebagainya. Wal yang solehatu, akan tetapi amal-amal soleh yang bakok, yang langgeng, sholat kita, puasa kita, ngaji kita, dan yang lainnya yang dapat kita pertahankan sampai Allah itu khairun inda rabbika, itu akan lebih baik di hadapan Allah. Kenapa? Karena harta dan anak itu kalau kita meninggal sudah tidak ada manfaatnya, kecuali anak-anak yang soleh atau harta-harta yang digunakan dalam kebaikan, ya. Apanya sahabat amalan akan pahalanya dan akan harapannya di sholat kita, amal yang lain itu nanti di hadapan Allah akan berubah menjadi pahala yang sangat-sangat banyak. Sekedar contoh, ya, kita berzikir membaca apa? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, ya. Itu akan memenuhi langit dan bumi pahalanya orang-orang yang bertasbih, berzikir tadi. Apalagi kita membaca Al-Quran, ya. Setiap huruf pahalanya berapa? 10 kebajikan, ya. Kita baca Fatihah sudah berapa huruf dan seterusnya, ya. Atau yang lainnya, sodako kita itu nanti minimal dikalikan 10 kali. Makanya mau apa itu? Untuk harta dan monggo yang pertama kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan amal-amal yang soleh, ya. Kalau kita ibaratkan orang yang punya mesin, namanya dalam dunia pertanian, ya, menggunakan mesin yang lebih modern untuk membajak sawah, untuk menanam padi, soal hasilnya lebih banyak, ya, seperti di negara-negara maju kita juga begitu. Dengan harta kita, dengan anak kita, kemudian kita gunakan untuk mendapatkan amal-amal yang banyak, sedekah, infak, korban dan sebagainya, ya, sehingga harta akan semakin barokah, memberikan keberkahan pada kita. Untuk anak-anak kita, mari kita didik menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ya. Meskipun sekali itu bukan hal yang mudah, tapi harus kita lakukan, ya. Kemudian permisalan penghidupan di dunia, Allah ibaratkan di surat Al-Hadid ayat yang ke-20, wahai manusia, i'lamu, ketahuilah bahwa anal hayatud dunya laibu, sesungguhnya tiada lain penghidupan dunia adalah laibu, ya, permainan. Kalau dulu kita masih kecil ya, ada permainan namanya sudamanda, ibu ya. Pernah itu sudamanda teh? Ada bakso, ada benci dan sebagainya, ya. Atau yang lainnya. Kemudian kalau saya ingat saya dulu, ya, kalau pas apa itu sudah ada yang kemudian dapat bintang dan sebagainya, ya.
Atau dalam hal yang lain seakan-akan kita itu mendapatkan suatu kenikmatan. Walahun dan juga lelahanan, guyonan. Ya, kadang-kadang orang itu membuat perilaku sing menggelikan. Contoh, ya, ada seorang konglomerat, ya, dia hartanya banyak, membeli lukisan hartanya 1 miliar. Ya, kalau itu kan nikmatnya dengan cara melihat, tapi kemudian disimpan. Ya, bukan dipajang tapi disimpan lama tidak dicontoh umum. Ya, jadi sudah beli satu kemudian disimpan, ya nggak ada manfaatnya. Ya, wazinatun dan juga perhiasan, entah itu yang namanya perhiasan emas atau yang lainnya. Watafakurun bainakum, ya, dan bermegah-megahan di antara kalian. Ya, ada di Trenggalek ada disampaikan, ya. Itu ada suatu perkampungan yang rumahnya seperti keraton, ya, banyak orang seperti itu. Tapi untuk masuk situ tidak ada jalan untuk bisa masuk mobil, masuknya cuma motor. Ya, jadi desanya terpencil tapi orangnya memang kaya karena mereka kerjanya di luar negeri. Ya, dia kerja di sana kemudian ditumpuk di rumah dan sebagainya. Wa ta'un fil amwali dan juga berbanyak di dalam harta benda dan juga pada anak-anak. Ya. Kalau itu ajaban rupanya hal itu seperti hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian besar hijau kemudian jadi kuning kemudian dipanen, ya. Tumbuh potongan setelah dipanen maka sudah menjadi hancur lagi. Jadi Bapak Ibu hidup dia juga seperti itu, ya, dari kecil kemudian belajar sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, ya, S1, S2, S3 Bu, ya. S3 Bu, S4, S2, ya, sampai di luar negeri, kemudian dia mendapatkan jabatan yang tinggi dengan gaji yang banyak, ya. Lalu kemudian apa? Kemudian meninggalkan dunia fana ini. Maka Pak Habibie, ya, Pak Ulam itu orang yang pintar, punya anak ya pintar, hartanya juga banyak, ya. Di akhir hayat beliau menulis satu buku namanya yang judulnya adalah Kembali ke Nol. Ya, orangnya pintar, punya banyak, namanya itu pertemuan dan sebagainya, hartanya banyak. Satu rumah cuma ini 2 orang, dia dan pembantunya. Istrinya sudah meninggal, anaknya punya saudara sendiri di Amerika sana, di Jerman sana, ya, sehingga satu rumah isinya cuma 2 orang. Ya, itulah Pak Habibie. Yang lainnya Bapak Ibu. Nah, kemudian wafi'an ada pun saat itu, dan dia kalau itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama ada anda pun saat itu, ada andap yang pedih. Bagi orang-orang yang ketika di dunia mereka terpesona dengan zinahnya dunia, sehingga dia melupakan tugasnya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena hartanya terlalu banyak, isinya cuma berfoya-foya, ya, nggak sempat sholat, nggak sempat ngaji, nggak sempat untuk infak dan sebagainya, maka barulah adalah andap yang pedih. Ya, tapi walau min Allah, ya, ada juga orang yang ketika di dunia diberi harta yang banyak. Saya contohkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pada zaman Nabi pernah membeli sumurnya orang Yahudi. Ya, jadi pada saat itu sumur menemukan suatu harta yang langka, terus dibeli Utsman bin Affan. Yahudi, sumur tak belinya harganya berapa? Ya, Yahudi kadang wah nggak boleh, ini sumber pendapatan saya kalau kamu beli, ya. Kalau nggak boleh kita belinya separuh saja. Ya, terus gimana? Nanti kita gantian. 1 hari kamu, 1 hari saya. Oh ya, silakan. Kemudian dibeli Bapak Ibu. Dibeli cuma separuh.
Lah, ketika pada jatahnya orang Yahudi tadi, orang-orang ketika ngambil bayar. Nah, ketika pada duitnya Orman nggak bayar, akhirnya pilih mana Bapak Ibu? Pilih sih bukan bayar. Maka Senin itu miliknya orang Yahudi, nggak ada yang datang di sumur. Kenapa? Karena bayar. Selasa kemudian jatahnya orang Utsman bin Affan. Kemudian orang-orang berbondong-bondong di situ, ya. Akhirnya orang Yahudi kemudian apa? Kemudian wah kamu curang Utsman. Nah, kenapa? Lah pas jatah saya nggak ada yang datang, ya. Pas jatah kamu banyak yang datang. Udah, sekarang kamu beli semuanya, ya. Terus dibeli Utsman bin Affan, ya. Kemudian digratiskan sampai sekarang, ya. Jadi orang itu mendapatkan pahala dari sumur sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman. Contohnya orang-orang yang tidak tapi bisa menggunakan dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Kemudian Allah ilam malu dan tidak tentu kecuali cuma penghidupan yang menipu. Contoh saja, maaf saja ya. Kalau dulu ketika kita masih kecil, maaf saja ya, yang namanya pentil pelem, pelem sakane, sak metene rasane kecot iku ditinggo rebutan karo kancane zaman dulu. Tahun swidak, tahun 70 Ini tahun 2000 saiki wong niku wis ngapunten. Pelem gede-gede kadang pondok mboten kurang. Itu dunia dengan dunia. Ya. Yang namanya melanding nopo melanding nopo itu wal kayak uyak boleh dilesok itu pada zaman dulu beda. Zaman sekarang yang namanya mau saja roti kadang nggak ada yang makan, itu dunia dan benar. Apalagi besok ya Bapak Ibu, besok di akhir itu orang tuh nggak mau ke dunia apa ternyata ada dunia yang menipu, ya. Dalam dua situasi nanti dijelaskan, Allah akan memanggil orang-orang yang dulu pernah berbuat zalim. Contohnya adalah orang yang membunuh saudaranya karena hak masalah harta. Wahai kamu orang yang pernah membunuh saudara kamu, sekarang kamu tak kasih apapun yang ada di dunia. Kemudian dikatakan saya nggak butuh ya Allah. Ya, Bapak Ibu. Kalau nanti sudah sampai di sana, maka dunia itu tidak akan ada manfaatnya. Makanya kita semuanya jangan sampai terpesona dengan penghidupan di dunia. Kita harus gunakan hidup di dunia sebagai sarana untuk mencapai hidup yang ada di akhir sana. Harta kita, keluarga kita itu kita gunakan untuk mencapai nikmat besok di akhirat. Jangan sampai kita berurusan dengan nikmat di dunia. Kemudian harta adalah fitnah. Nabi bersabda, inna likulli ummatin fitnatun. Sesungguhnya tiap-tiap umat itu punya fitnah, punya ujian. Contohnya pada zaman Nabi Nuh, ya. Fitnahnya apa? Fitnahnya adalah kemusyrikan, menghormati orang-orang yang ada dalam dengan berlebih-lebihan. Ya, ada orang baik namanya Yakub, Yahud, Madan, Nasron, Su'an, 5 orang. Ketika dia meninggal kemudian dihormati dengan cara dibuatkan patung-patung. Oh ini patungnya Yahud dan sebagainya, ya. Kemudian cuma dihormati, kemudian lama-lama disembah, lama-lama kemudian didoai untuk minta keperluan orang. Itulah ujiannya pada Nabi Nuh. Zamannya Nabi Hud, Allah berikan kepada kaum Ad badan-badan yang gagah, yang tegap, ya, yang tingginya 15 meter lah, ya. Badannya kokoh, kemudian dia bisa membuat rumah dari gunung-gunung, dari batu yang dipahat menjadi ornamen yang indah. Telah pada zaman Nabi kemudian wa fitnatu ummati alman, dan fitnah umat adalah harta benda. Ya, umat Muhammad adalah umat yang terakhir di dunia sampai nanti hari kiamat. Dan menjelang kiamat Allah akan bukakan
perbendaharaan langit-langit dan bumi. Dunia akan semakin dimakmurkan, semakin diberikan berbagai macam fasilitas, maka nanti orang itu akan tersibukkan dengan fitnah-fitnah harta benda. Ya, sudah banyak pengen yang lebih banyak dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, kita harus waspada dengan yang namanya harta. Ya, jangan sampai kita itu mencari harta sampai melupakan tugas Allah, ibadah kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, harta itu harus kita kendalikan, jangan sampai harta yang mengendalikan pada kita. Ya, harta itu jangan kita utamakan, tapi kalau bisa harta yang mengutamakan pada kita. Maka nanti di hadis yang lain dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang menjadikan hidupnya sebagai tujuan hidupnya, ya, maka orang akan sibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan sehingga dia lupa dengan tugas yang ibadah kepada Allah. Contoh saja, orang punya usaha namanya konglomerat, ya, punya pabrik 18, ya, sampai ngurusi pabrik itu nggak sempat untuk sholat. Ya, sebaliknya orang-orang yang menjadikan anak sebagai tujuan hidupnya, orang akan datangkan dunia kepada dalam keadaan menghadiri dunia yang menghamba. Makanya Bapak Ibu, misalnya jangan sampai salah tujuan hidup. Ya, tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya, dengan cara menggunakan apapun yang ada di dunia ini. Kemudian kalau kita berikan suatu, kalau Bapak Ibu, orang yang beli sapi itu pasti diberikan talinya untuk geret sapi. Tetapi kalau beli tali nggak akan dapat sapi. Ya, orang yang menanam padi pasti tumbuh padi dan rumput dan padi. Kalau menanam rumput nggak tumbuh padi. Barang siapa yang dia menjadikan sebagai tujuan hidupnya, orang juga akan memberikan dunianya untuk mencapai akhirat. Ya, sebaliknya orang yang menjadikan sebagai tujuan hidupnya, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat. Ya, dan Allah akan datangkan dengan harta yang banyak, tetapi jatahnya sebatas apa yang sudah menjadi jatahnya saja. Contohnya tadi, ya, orang yang hartanya banyak, ya paling-paling yang dinikmati ya sesuai dengan yang jadi jatahnya. Ya, sementara yang dipertahankan adalah seluruh hartanya, sedang padahal yang cuma sebatas itu saja. Makanya Bapak Ibu, berusaha kita jangan sampai silo terhadap harta yang ada di dunia ini. Ya, nikmati apapun yang berkaitan kepada kita dengan qanaah. Ya, Nabi katakan qanaah itu adalah suatu harta yang paling banyak untuk manusia. Kenapa? Karena merasa cukup dengan apa yang ada, dan apa itu akan menjadikan kita orang-orang yang mulia. Sebaliknya, orang-orang yang dia maaf saja harta yang diberi namanya rasa rakus, ya, rakus ngungkuli tikus, itu akan menjadikan dia orang-orang yang terhina, ya, orang-orang yang tidak ada Allah. Dan orang-orang itu semakin tinggi imannya, maka akan semakin dicukupkan dengan kekonahan. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman atau imannya seperti itu akan dibanyakkan angan-angannya, ya, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang mau saja cinta kepada dan tidak cinta kepada akhirat. Semoga kita semuanya dilindungi Allah dari kesialan harta, dan kita fokus untuk ibadah Allah dengan istiqomah, ikhlas, sabar sampai akhirat husnul khotimah. Demikian
sampaikan yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi